Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Bye-bye. Hai, saya Anjeli. Saya akan membahas tentang beberapa perlawanan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Yaitu 1. Monopoli perdagangan rempah-rempah. Kebijakan ini diterapkan oleh bangsa Portugis setelah menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Bangsa Portugis ingin menguasai perdagangan timur dan barat dan ingin menetap di Maluku, wilayah penghasil rempah-rempah. 2. Tindakan sewenang-wenang dan penindasan. Tindakan-tindakan ini dilakukan oleh penguasa kolonial Eropa yang menimbulkan kesengsaraan dan kepedihan bagi rakyat Indonesia. Yang ketiga, VOC. Kongsi dagang Hindia ini dianggap sebagai upaya bangsa Belanda untuk memonopoli kekayaan Indonesia, dan ini semakin membuat rakyat Indonesia sengsara. Oke, itu saja. Bye-bye. Hai, saya Juliana. Saya akan menjelaskan tentang strategi bangsa Indonesia melawan penjajahan bangsa Eropa, yakni bersifat kedaerahan sebelum memasuki abad ke-20 dan bersifat skala nasional sudah memasuki abad ke-20. Strategi perlawanan rakyat Indonesia sebelum memasuki abad ke-20 yakni memiliki ciri bersifat kedaerahan masih berfokus pada satu tokoh yang dianggap memiliki karisma dan masih mengandalkan perang fisik. Perlawanan rakyat Indonesia setelah memasuki abad ke-20 sudah bersifat nasional, sehingga sistem pergerakan sudah terorganisir dengan baik. Perlawanan pada masa ini tidak selalu mengandalkan perang fisik, namun juga memanfaatkan organisasi sebagai sarana pergerakan untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diraih, yakni kemerdekaan atas penjajahan. Halo, perkenalkan, nama saya Naila Destia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak penjajahan bangsa Eropa pada awal abad 20. Yang pertama, ekonomi. Penjajahan mengubah struktur ekonomi di wilayah jajahan, biasanya dengan eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja. Negara kolonial mengambil keuntungan besar dari hasil bumi seperti rempah-rempah, mineral, dan hasil pertanian. Kedua, sosial. Penjajahan sering menyebabkan perubahan dalam struktur sosial, termasuk pengenalan kelas baru dan hilangnya budaya lokal. Masyarakat lokal sering kali dipaksa untuk mengadopsi budaya dan norma Eropa. Ketiga, politik. Banyak negara dijajah kehilangan kemandirian politik dan diatur oleh kekuatan kolonial. Ini seringkali mengarah pada konflik dan perlawanan dari penduduk lokal. Keempat, budaya. Penjajahan membawa pengaruh bangsa Eropa seperti bahasa, agama, dan sistem pendidikan yang seringkali menggeser tradisi dan budaya lokal. Kelima, infrastruktur. Di beberapa wilayah penjajahan juga membawa pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan sistem transportasi, tetapi seringkali hanya untuk kepentingan kolonial. Kami bertiga di sini ingin memberi kesimpulan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga abad ke-20. Yaitu perjuangan ini dipenuhi dengan rasa pengorbanan dan semangat. Melalui perlawanan bersenjata, gerakan sosial, dan perjuangan politik, bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Semangat perlawanan ini masih terus hidup dalam budaya dan identitas nasional Indonesia saat ini. Sekian kesimpulan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.